Shalom. Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap firman-Mu, mengerti dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jemaat dikasih Tuhan, kita tentu ingat kisah ini ya di Taman Eden, di mana diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk manusia itu makan segala buah di taman itu, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, tetapi di situ di taman itu ada ular tua. Ya, si ular inilah yang menggodai. Ya, kisahnya kayak gitu ya. Akhirnya memperdaya Hawa. Hawa makan buah itu dan buah itu pun diberikan ke suaminya atau si Adam. Adam juga makan. Setelah itu mereka mendapati dirinya telanjang, malu dan bersembunyi dari Tuhan. Tuhan mencari. Nah, lalu setelah ketemu ditanya, siapa yang beritahu kamu bahwa kamu telanjang? Adam berkata, jawabannya unik sih. Pertanyaannya adalah, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah kau makan buah pohon yang dilarang itu? Jawabnya apa? Bukannya iya. Tapi dia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ini namanya ya melemparkan kesalahan kepada orang lain. Jelas-jelas Anda mendapatkan satu pesan dari Tuhan supaya dia tidak makan buah dari pohon itu. Tetapi ketika dia makan, dan itu kan bersalah, dia tidak langsung mengakui, ya Tuhan aku telah bersalah, aku telah makan buah itu. Bukan begitu. Nah, dia cari pembenaran diri bahwa bukan dia yang mulai. Itu loh perempuan itu yang kau berikan. Seakan-akan dia mau menyalahkan Tuhan. Loh kok bisa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu loh. Loh, bukankah justru perempuan itu penolong? Ya, dari sisi Adam, saya mau katakan Adam ini mencari pembenaran diri, mencari amannya sendiri, walaupun tetap saja dia tetap mendapatkan juga akhirnya hukuman dari Tuhan kan, ya dengan berpeluh dan sebagainya gitu ya ada nanti ya. Nah, lalu
Setelah tegur Tuhan, dia melemparkan kesalahan kepada Hawa. Hawa pun ketika ditanya jawabannya apa? Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Lagi-lagi Hawa pun tidak mau mengakui kesalahannya bahwa dia melanggar perintah Tuhan. Tetapi dia cari kambing hitam lagi, cari lagi yang salah siapa? Ular. Jadi di sini ya, jadi kesalahan satu ditutupi dengan kesalahan berikutnya. Harusnya belajar untuk kita, kalau ini berlaku untuk hidup kita. Kalau kita di posisi seperti Adam ataupun Hawa, belajar ambil tanggung jawab setiap kesalahan yang kita buat. Kita tidak sempurna, ya. Kita buat salah, ya. Mending kita mengakui. Ingat, Tuhan berkenan atas pertobatan. Tuhan berkenan atas orang yang mau mengakui kesalahan daripada orang yang melempar kesalahan kepada orang lain. Dan dosa itu ternyata terbawa sampai sekarang. Orang cenderung mencari kambing hitam. Orang cenderung mencari pembenaran diri. Ya, ini salah satu mekanisme pertahanan diri, istilah psikologinya. Ya, jadi untuk menjaga dirinya supaya, aku nggak salah, dia yang salah kok. Aku gara-gara dia aku begini, loh gitu. Padahal di hadapan Tuhan, mau siapa yang salah kalau orang bertobat diampuni kan? Nah, tetapi di sini kita melihat ketidaktaatan dari Adam maupun Hawa akhirnya membuat mereka jatuh dalam dosa. Nah, sekarang dosa itu juga melekat dalam diri manusia. Orang cenderung membenarkan diri, cari pembenaran diri, cari kambing hitam, biar orang lain yang salah, ya, mencoba untuk cari aman. Ya, mari saya ngajak kita semua, ya, tinggalkan hal-hal seperti itu. Itu seperti kebiasaan Taman Eden ketika manusia jatuh dosa. Saatnya kita berani bertanggung jawab atas setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita buat salah, merendahkan diri, minta ampun, minta maaf, ya, kita harus berbeda dengan apa yang dilakukan Adam dan Hawa. Karena Tuhan berkenan terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, orang-orang yang mau mengakui kesalahan, orang-orang yang mau merendahkan diri dan bukan cari kambing hitam, cari melemparkan kesalahan kepada orang lain, tapi ambil tanggung jawab. Ya, aku juga salah, aku minta maaf. Tuhan menghendaki pertobatan yang demikian. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita ambil tanggung jawab setiap apa yang kita perbuat, termasuk dosa yang kita lakukan. Bertobat, rendahkan diri, akui, dan Tuhan akan memulihkan hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari Adam dan Hawa yang ketika mereka berbuat salah dengan tidak mematuhi perintah Tuhan, mereka justru melemparkan kesalahan kepada orang lain. Adam kepada Hawa, Hawa kepada ular. Walaupun memang semua bermula dari bujuk rayu si ular, tetapi setiap apa yang kami kerjakan, biarlah kami belajar mengambil tanggung jawab, supaya kami tidak lagi Tuhan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kami tahu Kau menghendaki pertobatan dari hidup kami. Ampuni kami atas segala dosa kami, pelanggaran kami, segala hal yang tidak berkenan dan penyimpangan kami. Kami percaya Tuhan oleh anugerah-Mu, Engkau memulihkan akan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mohon tuntunan Tuhan selalu atas hidup kami. Menyerahkan segala aktivitas kami hari ini. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.